Yes, halo Sobat VS ID. Hari ini kita akan diskusi tentang Object Relational Mapping atau ORM. ORM itu apa sih? Dan untuk apa ORM itu? Oke, sederhana. Pada saat kita hendak mengembangkan sebuah aplikasi dan aplikasi itu hendak mengakses database, biasanya kita menggunakan pendekatan untuk mengkonsumsi atau mengakses database tersebut. Pendekatannya sebagian besar berbasis API, Application Programming Interface. Contohnya kita menggunakan ADO.NET, kita menggunakan JDBC dan sebagainya. Semuanya berbasis API. Kemudian kita diminta untuk mengikuti serangkaian prosedur API tersebut seperti membuat connection, membuat comment, kemudian mengexecute-nya, menyimpannya ke dalam sebuah dataset, dan kemudian itu dilakukan. Nah, aktivitas-aktivitas seperti itu manually. Jadi Anda harus ngetik semua kodenya, Anda copy paste. Itu bagus kalau misalnya kita bicara pada teknis pembelajaran ya. Tetapi pada saat software kita menjadi lebih kompleks, lebih banyak kebutuhan, memiliki puluhan table misalnya, maka kita perlu bantuan yang namanya Object Relational Mapping. Jadi ORM ini akan mengeliminasi serangkaian rutinitas kita dalam melakukan koneksi database, mengakses database, dan memanipulasi database tersebut. Berita baiknya, ORM ini banyak banget. Banyak sekali. Jadi ada banyak sekali ORM yang bisa membantu kita mengembangkan software tersebut. Kita klik saja di sini. Di sini akan cukup banyak dan setiap platform memiliki lebih dari satu. .NET misalnya memiliki beberapa, kemudian PHP memiliki beberapa, Java dan Unity beberapa. Dan kali ini kita akan bahas mengenai .NET Framework ya, tentu saja karena ini channel VSID, dan kita akan fokus ke Entity Framework. Nah, ini Entity Framework ya. Jadi Entity Framework adalah open source juga, dikembangkan oleh Microsoft yang tujuannya itu untuk memfasilitasi komunikasi antara basis data dengan aplikasi. Yang menariknya, Entity Framework sekarang terbagi menjadi dua, yaitu Entity Framework yang kita kenal dengan Entity Framework saja dan Entity Framework yang kita kenal dengan Entity Framework Core. Jadi di sini Microsoft punya dua Entity Framework dan Entity Framework Core. Bedanya apa? Bedanya sama dengan .NET Core dan .NET Framework. .NET Framework lebih kaya pustakanya untuk Windows, sementara .NET Core lebih kompatibel untuk framework yang lain. Dalam hal ini untuk sistem operasi yang lain seperti Linux, macOS dan sebagainya. .NET Core multi-platform, .NET Framework fokus ke Windows. Entity Framework Core multi-platform, Entity Framework for Windows, Entity Framework 6 itu full features untuk Windows. Oke, jadi ini teorinya. Kita punya dua approach atau dua pendekatan untuk membuat aplikasi kita bisa berkomunikasi dengan database. Yang pertama kita menggunakan pendekatan API, yang kedua kita menggunakan pendekatan ORM. API, lihat video sebelumnya. ORM ini yang akan kita bahas ya. Dan di lingkungan .NET kita punya dua pilihan. Setidaknya banyak pilihan sebenarnya. Kita punya dua pilihan di sini yang officially Microsoft supported. Pertama adalah Entity Framework 6. Ini untuk full feature .NET Frameworks, dan Entity Framework Core ini untuk .NET Core. Dan di tutorial sesi kali ini kita akan berfokus ke Entity Framework .NET Core ya. Apa saja yang akan kita lakukan? Kita akan menyiapkan database ya. Kalau di versi sebelumnya atau di video sebelumnya kita fokus menggunakan akses database, sekarang kita akan menggunakan SQL Server Database dengan varian local BDB. Kemudian kita akan membuat console application ya. Dan console application ini akan mengkonsumsi database. Yuk, mari kita mulai. Jadi bagi kamu yang belum pernah pakai SQL Server itu ada banyak varian ya. SQL Server itu bisa dieksekusi secara remote ya, menggunakan IP address atau pengalamatan tertentu, misalnya pengalamatan local area network atau local DB, jadi mengakses langsung database-nya. Jadi ada dua pendekatan untuk SQL Server itu, dan kita akan pakai pendekatan yang local DB. Jadi database-nya bisa kita taruh bersama aplikasi, mirip seperti Microsoft Access. Nah, tapi kalau Microsoft Access itu
hanya menemukan redistributable-nya saja atau runtime-nya saja. Kalau kita pengen aplikasi SQL Server Express LocalDB, kalian harus install minimal SQL Server Express. SQL Server Express ini versi gratis dari SQL Server, ya. Gratis, lumayan kok kalau kita bandingkan dengan SQL Server yang profesional atau yang lebih tinggi gitu ya. SQL Server Express ini sudah mendukung sampai 4 GB database. Itu sudah cukup untuk aplikasi-aplikasi basisnya desktop ya, atau even web sekalipun. Jadi rekan-rekan harus install dulu. Setelah menginstal, rekan-rekan bisa melakukan validasi ya, bisa melakukan validasi. Cara validasinya bagaimana? Cara validasinya yaitu menggunakan command prompt. Oke. Tapi kalau rekan-rekan sudah pasang Visual Studio, jangan khawatir, biasanya Visual Studio installer itu udah part ya, udah menjadi bagian ya, selama rekan-rekan milih data storage and processing workload. Jadi pas instalasi itu ada pilihan data storage and processing workload. Atau di ASP.NET Web Development. Nah, untuk mengetahuinya cukup ke arah developer command prompt. Di situ saya buka developer command prompt. Ini adalah command prompt khusus developer. Kemudian saya menggunakan komen. Oke, untuk melihat apakah SQL server LocalDB ini terpasang, kita panggil perintah SQL LocalDB. Nanti akan keluar seperti ini. Kemudian kita pilih SQL LocalDB info. Maka di situ sudah tertulis server yang kita miliki ya. Di sini by default nama servernya MS SQL LocalDB. Kemudian kita bisa menulis SQL LocalDB info MS LocalDB. Nanti akan keluar statusnya. Di situ kelihatan kan rekan-rekan statusnya, state-nya stop ya. Jadi kita harus running dulu, run dulu. Caranya SQL LocalDB MS star ya, seperti ini MS LocalDB. Oke, jadi started sekarang. Nah, sekarang posisinya running, jadi kita bisa pindah ke Visual Studio untuk mengembangkan aplikasinya. Oke, kita sudah membuka Visual Studio 2019. Sekarang kita akan membuat sebuah project baru, project .NET Core. Hati-hati, jika kita bicara pengembangan dengan Entity Framework Core, maka solusi yang kita kembangkan juga harus berbasis .NET Core. Jadi kita tidak bisa menggunakan console app.NET Framework. Kalau kita menggunakan console app.NET Framework, maka nanti yang dipilih adalah Entity Framework. Tapi kalau kita menggunakan console apps berbasis .NET Core, maka yang kita pilih adalah Entity Framework Core. Jadi itu semacam pilihan. Ya. Kita akan go dengan .NET Core. Ya, kemudian kita akan pilih next di sini. Perhatikan bahasa yang digunakan di situ C# ya. Kita akan pilih next. Kita akan membuat sebuah kode console app .NET Core. Oke. Kita beri nama seperti ini. Kemudian kita create solution name. Kemudian kita klik create. Yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita akan memasang .NET Core Entity Framework atau Entity EF Core ya ke aplikasi ini. Kita akan menggunakan NuGet Package Managers. Jadi kita akan pilih di bagian Tools, kemudian NuGet Package Manager. Kita pilih ini dia ya. Kita akan menggunakan NuGet Package Manager, kita pilih browse dan kita cari Entity Framework ya. Entity Framework. Oke. Nah, rekan-rekan bisa melihat nih Entity Framework. Di situ ada Entity Framework EF6. Itu bukan Entity Framework Core. Yang kita akan ambil adalah ini Microsoft.Entity Framework Core. Nah, ini ya, seperti itu. Kita akan masukkan ke sini, kemudian kita akan install. Tunggu beberapa saat ya untuk melakukan instalasi, dan pada saat proses instalasi ini dilakukan tetap online ya agar proses instalasi berjalan lancar. Kita tunggu beberapa.
Jika proses instalasi package sudah berhasil, maka kita bisa melihat di sini .NET Framework Core sudah terpasang. Berikutnya, langkah ketiga yang akan kita lakukan adalah kita membuat entity class. Entity class ini mirip di video sebelumnya. Kita sudah bahas tentang data access layer, ya, data access layer yang terdiri sekumpulan kelas yang berisi properti yang merefleksikan table, ya, yang merefleksikan table. Jadi kemarin kita punya table cat, maka kita punya entities cat. Kita akan melakukan hal yang sama, kita buat folders. Oke, kita beri nama entities. Mungkin rekan-rekan bertanya kenapa membuat folder, kenapa tidak langsung membuat kelas di situ? Ya, pada saat kita mengembangkan program atau software yang cukup besar, memiliki banyak kelas, itu akan mudah mengidentifikasi mana kelas yang berupa entities atau data access layer, mana kelas yang berupa algoritma dan sebagainya. Jadi kita buat di situ. Dan di sini saya akan membuat sebuah kelas, ya. Oke, kita akan buat sebuah kelas. Kelasnya kita beri nama cat, ya. Untuk kucing. Dan di kelas kucing ini kita akan membuat beberapa properties, ya. Misalnya kita buat properties, oke, string nama kucing, oke, seperti itu. Kemudian kita akan membuat properties umur. Kita buat dua itu dulu. Dan jangan lupa, seperti layaknya sebuah table, kita juga harus memiliki properti yang bersifat unik. Misalnya saya buat berupa ID, ya, seperti itu. Mungkin untuk kesamaan saya menggunakan bahasa Inggris saja semua. Oke, ini dia. Oke, maka saya sudah memiliki entities. Dan di sini nanti yang Anda lakukan adalah membuat sekumpulan entities, ya. Untuk kelas-kelas atau untuk tabel-tabel yang hendak diakses menggunakan kode. Lalu berikutnya kita akan memasang satu package lagi yang berfungsi sebagai driver untuk berkomunikasi dengan database. Dan package ini sifatnya spesifik. Artinya spesifik adalah kalau kita hendak menggunakan SQLite, maka package yang kita pasang adalah SQLite. Kalau kita hendak menggunakan SQL Server, maka package yang akan kita gunakan adalah SQL Server. Jadi di situ yang kita lakukan adalah kita balik lagi ke tools, kemudian kita masuk ke NuGet Package Manager, kemudian kita memilih manage, ya. Kemudian di sini kita mengklik Entity Framework Core, misalnya untuk SQL Server. Oke. Maka di situ kita memiliki beberapa pilihan, ya. Rekan-rekan bisa lihat tuh, bukan hanya SQL Server saja, ada MySQL juga dan ada yang lain juga, ya, seperti itu. Kita akan menggunakan SQL Server, ya. Sebenarnya ada lagi yang kita sarankan, yaitu SQLite, seperti itu, ya. Jadi kalau kita gunakan SQLite ini relatif lebih simpel. Sekarang kita akan menggunakan SQL Server. Nah, di sini Entity Framework Core SQL Server di situ, ya. Oke. Dan kita bisa klik install. Nah, di konsep Entity Framework ada yang disebut dengan konteks. Konteks itu bisa dibayangkan sebagai satu titik yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dengan database. Jadi ada objeknya yang akan dikelola, dalam hal ini adalah entity-nya, yaitu cat, dan ada konteksnya. Biasanya nama konteks itu sesuai dengan nama entity-nya. Jadi kalau misalnya saya punya cat, maka saya akan buat sebuah konteks namanya cat context. Jadi cat context ini akan berperan sebagai mediator nih untuk komunikasi dengan database. Nah, kita buat kelas yang namanya kelas cat context di bawah entity, ya. Di situ kita punya kelas context.
kita set sebagai public dan kita turunkan dia dari DB context. Nah, oke ya, seperti itu. Kalau misalnya belum ditemukan, kita bisa mencari, meminta ya. Nah, ini kita bisa menggunakan DB context punyanya Microsoft.NET Framework Entity Core. Seperti itu. Oke. Nah, di get context ini kita memiliki dua metode. Yang pertama adalah metode untuk mengembalikan sekumpulan nilai kucing ya. Jadi dbset cat cats ini untuk properti untuk mengambil sekumpulan nilai kucing yang akan disimpan di database. Kemudian di sini ada protected override void on configuring. Ini hampir dilakukan di semua DB context pada saat kita hendak mengacu pada connection string. Kalau kita menggunakan SQLite, maka di sini bukan use SQL Server tapi use SQLite kemudian alamatnya. Yang paling penting adalah perhatikan di sini alamatnya ya, localDB MySQL localDB ya. Jadi ini disesuaikan dengan nama server yang sudah kita miliki di sini. Contohnya di sini saya sudah punya server namanya MS SQL localDB. Jadi disamakan saja. Dan mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, bukankah kita belum pernah sama sekali membuat database bernama CatDB? Betul. Karena pendekatan yang kita lakukan, ini kita sebut dengan model first. Jadi kita buat dulu entity-nya. Ada pendekatan lain ya, mungkin akan dibahas di episode selanjutnya, yaitu data first. Kita buat dulu database-nya. Seperti video sebelumnya, itu sudah ada database-nya berupa akses. Di sini kita buat berupa SQL Server. Untuk menginisialisasi datanya atau database-nya, kita bisa menggunakan package manager, NuGet package manager, kemudian package manager console. Kemudian di sini kita bisa untuk memulai menambahkan initial creation database, kita perlu memasang import package lagi nih. Import package-nya kita namakan dengan ya Entity Framework Core Tools. Nah, ini ya, kita pasang dulu. Oke, kalau sudah terpasang, kita bisa balik lagi kemudian kita bisa melakukan add migration initial dan akan dilakukan berupa build kodenya dan sukses. Dan yang kita peroleh di sini adalah sebuah kelas migration. Wah, kelas migration ya. Kelas migration yang baru. Berikutnya prosesnya akan menjadi sangat sederhana. Pertama, kita memanggil konteks untuk menghubungi entity kita dengan database. Dalam hal ini kita membuat berupa get context. Berikutnya, yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah variabel kucing di sini, 2 buah kucing, kemudian kucingnya kita masukkan dengan melalui konteks. Kemudian perubahannya kita simpan dengan menggunakan metode penyimpanan. Hal yang menarik adalah kita bisa menggunakan pendekatan LinQ untuk melakukan query berbagai macam data yang sudah disimpan. Di sini kita mencoba menyusun query sebuah kucing yang umurnya di atas 10 tahun. Maka harusnya akan keluar berupa Simeng. Demikian untuk sesi tutorial kali ini. Sampai jumpa di sesi tutorial selanjutnya.